Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Berbicara tentang sejarah klasik atau sejarah Nusantara pada masa dengan sistem pemerintahan corak monarki atau dengan sistem kerajaan, itu banyak terjadi kerancuan. Contoh tentang kita sikapi ada serat babat, ya, serat babat atau yang sebagai dasar kita untuk meneliti sebuah sejarah. Ada namanya serat babat, itu serat babat Kediri. Bahwa serat babat Kediri adalah ditulis atas pesanan dan disokong oleh kolonialisme dan imperialisme. Dan kitab serat sejarah ini justru menjadi referensi sebuah kitab. Ada dua kitab yang menggemparkan, yaitu kitab Serat Gotoloco dan Darmo Gandul, yang itu menceritakan satu, bahwa kalau itu diyakini adalah sebuah pembelokan sejarah, di mana nanti ada seorang anak membunuh ayahnya, yaitu Demak membunuh Raja Majapahit. Padahal itu salah, karena yang terjadi itu bukan seperti itu. Nanti akan kami ceritakan bahwa ketika menganalisa sebuah sangkolo bahwa sirno hilang kertaning bumi sebagai dasar hancurnya Majapahit. Majapahit itu ketika sebelum hancur adalah akibat dari perang Paregreg atau yang perang perebutan tahta oleh anak turunnya sendiri. Nah, ketika sangat lemah kerajaan Majapahit itu, justru yang nggak sering diungkap, meminta bantuan kepada Turki Utsmani, sehingga Turki Utsmani mengirimkan sebuah delegasi 9 orang. Tentunya kalau delegasi atau sebuah diplomasi suatu negara, mereka tidak hanya 9 saja, tetapi tentu ada pasukan pengaman dan lain sebagainya, bekal dan lain sebagainya. Nah, 9 orang inilah nanti yang akan tercatat di dalam sejarah sebagai Wali Songo generasi pertama. Tetapi tentunya bukan itu yang akan kami soroti di sini, bahwa delegasi yang dikirim oleh Turki Ottoman untuk membantu memulihkan sebuah tatanan kerajaan yang sudah rapuh, yaitu Majapahit, itu tidak serta-merta orang biasa. Tentunya memiliki disiplin ilmu yang luar biasa, yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim, yang berasal dari Turki, yaitu ahli pertanian, ahli irigasi, yang mengatur sebuah sistem negara dengan corak negara bertani, ya, yang luar biasa, yang nanti beliau adalah menetap di Gresik, dan anggotanya itu 8 orang, yaitu Maulana Ishaq, ya, ada Maulana Ahmad Jumadil Kubro, ada Maulana Muhammad Al-Maghrabi, ada Maulana Malik Israel, ada Maulana Muhammad Ali Akbar dan Maulana Hasanuddin, kemudian Maulana Ali Yudin, yang terakhir adalah Syekh Subakir. Ya, 9 orang ini, ya, 9 orang ini semua memiliki gelar Maulana. Bahwa gelar Maulana itu berarti pembesar dari kerajaan Turki Ottoman, sebuah gelar yang diberikan oleh Sultan. Nah, mereka dikirim sebagai delegasi resmi, delegasi diplomatik yang memang diminta untuk memulihkan kerapuhan yang mendekati kehancuran sebuah kerajaan yang namanya Majapahit. Beliau datang ke Majapahit, ya, itu tidak merubah
tidak merubah Majapahit menjadi negara apa, Majapahit yang coraknya Hindu, Buddha dirubah menjadi Islam, tidak. Tetapi mereka adalah memberikan disiplin-disiplin ilmu yang berguna untuk masyarakat sehingga mampu menumbuhkan perekonomian. Bahwa terjadinya kekacauan yang luar biasa karena hancurnya ekonomi Majapahit waktu itu. Tetapi di saat itu yang memang Majapahit masih rapuh, maka diserang oleh seorang raja kerajaan yang memang dibanding dengan Majapahit kecil, bagian dari Majapahit sebenarnya, yaitu dari Kediri Keling, yang rajanya adalah Prabu Girindawardhana, ya. Dan itu bukan Trah Wijaya. Kalau raja-raja Majapahit itu kan Trah atau keturunan Raden Wijaya. Ini bukan Trah atau keturunan Raden Wijaya. Menyerang Majapahit yaitu pada masa Brawijaya kelima, maka Brawijaya kelima kalah. Itulah dengan sangkolo sirno hilang kartaning bumi. Sirno itu sirna, hilang itu menghilang, kalah, rapuh, ya dah. Bisa dikuasai. Kartaning bumi itu sebuah kota yang besar namanya Majapahit, tertelan bumi, hilang keberadabannya. Nah, itulah makanya diambil alih oleh Girindawardhana yang dari Mojokerto, ya, itu dari Trowulan, ya, bukan Mojokerto, maaf, dari Trowulan dipindah kerajaannya ke Kediri. Tetap Girindawardhana untuk mendapatkan sebuah legitimasi politik dan diakui oleh masyarakat waktu itu, tetap dia bergelar, seharusnya bukan nggak bergelar Brawijaya. Dia mengakui dirinya, mengoklaim dirinya sebagai Brawijaya, padahal bukan keturunan Raden Wijaya, bukan Trah Brawijaya, sehingga hanya sebagai pengakuan agar diakui oleh seluruh masyarakat, maka dia memproklamasi diri sebagai Brawijaya ke-6. Dan dia juga nanti akhirnya mati, dibunuh oleh patihnya sendiri, dan patihnya dibunuh oleh dia. Nah, kemudian anak patihnya menuntut, kemudian dibunuh. Nah, anak patihnya inilah yang bergelar diri menjadi Brawijaya 7. Brawijaya 7 inilah yang berperang dengan Demak, yang notabene Raden Fatah atau Pangeran Jimbun Raja Demak ini adalah Trah Brawijaya. Sementara Brawijaya ke-6, Brawijaya ke-7 yang berperang dengan Demak itu bukan Trah, bukan bapaknya, apalagi familinya. Tapi di dalam serat Gotoloco Darmo Gandul bahwa Raja Majapahit kalah perang dan mati dibunuh oleh Raja Demak. Inilah pemelintiran sejarahnya. Di situ, ya, disitulah pemelintiran sejarahnya bahwa Demak dituduh membunuh kerajaan, membunuh Raja Brawijaya kelima dengan sangkolo sirno hilang kertaning bumi, yang notabene itu bukan seperti itu. Nah, itulah salah satu contoh pemelintiran sejarah. Pemelintiran sejarah yang memang dibikin oleh kolonialisme melalui tangan dan pena karya orang pribumi, ya, yang itulah. Maka mari kita telusuri, ya, dasar-dasarnya yang ada di dalam dokumentasi. Jadi saat dikalahkannya Prabu Brawijaya yang kelima oleh Girindawardhana, ya, ini Girindawardhana dan Maudoro inilah nanti yang berperang dengan anaknya Brawijaya. Jadi tinggal tidak mempercayai yang pemelintiran sejarah itu yang harus diakui. Tapi mari kita syuting dulu
dokumentasi bahwa kekalahan Brawijaya 5 yang diserang oleh Girindawardana, yang nanti Girindawardana mengaku sebagai terahnya Wijaya dengan bergelar Brawijaya ke-6, yang itu adalah salah. Kenapa salah? Karena dia bukan terah Wijaya mengaku dirinya dan memproklamirkan dirinya sebagai Brawijaya. Ya, di sana di dalam kata-kata lengkap ya dilukiskan dengan sebuah tembang kinanti ya. Kalau nut kinanti kan gini. Kinanti ling pe tutur kentang ilahirihilah dan seterusnya maksudnya. Di sana dikatakan ini, mitering rat soyok langut leleono jajah negeri. Saya bacakan semuanya. Midringrat soyo langut lelono jajah negeri, mubeng tepining samudra sumengko agro nang wukir, analasak wonowoso tumuruning jurang terbis. Ya, ini saya terjemahkan bahwa ketika Prabu Brawijaya ke-5 ketika diserang oleh Girindawardana dari Kediri Keling, itu kalah perang, malu sehingga melarikan diri, yaitu mengungsi ke Gunung Lawu dengan jalan yang sangat jauh. Perjalanan mengelilingi dunia dalam suasana yang semakin sedih karena kalah perang. Ya, ini berkelana menjelajah berbagai desa, dari desa ke desa, terus kayak orang linglung ya, hanya dikawal oleh beberapa pasukan yang masih setia karena ya semua juga kalah perang, mengelilingi tepi lautan, hutan, kadang-kadang membuat rumah gubuk, pergi lagi sampailah ke gunung, menjelajahi hutan rimba, menuruni jurang yang sangat terjang, sampailah ke Gunung Lawu, yang tentu sampai bisa ditemukan bahwa makam daripada Brawijaya 5 juga ada di Gunung Lawu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan untuk mari kita pelajari. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan kritik membangun tetap kami terima. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.